Halo, perkenalkan, saya Niputuyun dari Melati, salah satu dosen di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak dan Mikrobiologi, Fakultas Peternakan Universitas Udayana. Nah, hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengolah produk olahan pangan. Salah satunya yaitu adalah yang berasal dari telur itik dengan menggunakan teknologi marinasi. Jadi produk hasil akhirnya adalah telur asin yang berbasis teknologi marinasi. Nah, seperti apa kita proses ilmiahnya? Mari kita simak. Telur asin merupakan produk pangan hasil ternak yang dibuat melalui proses pengasinan atau penggaraman yang bertujuan untuk mengawetkan dan juga meningkatkan cita rasa dari telur. Di mana proses marinasi yang dilakukan itu adalah larutan garam yang meresap masuk ke dalam telur secara osmosis melalui pori-pori cangkang telur sehingga mampu menghasilkan tekstur dan cita rasa yang khas. Selanjutnya kita akan masuk ke persiapan bahan dan alat. Adapun bahan-bahan yang digunakan yaitu adalah tentunya telur itik segar, kemudian adanya bawang putih, bawang merah, ada cabai, ada bumbu genep Bali yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai, kunyit, lengkuas, jahe, cekuh, sereh, dan lada hitam yang dicampur jadi satu. Kemudian ada garam, ada air, dan larutan asam asetat. Untuk alat-alat yang dibutuhkan itu ada kompor, panci, sendok, pisau, talenan, mangkok untuk wadah bumbu, toples untuk penyimpanan telur asin, dan juga chopper untuk menghaluskan bahan-bahan. Selanjutnya masuk ke proses pembuatan, di mana sebelum telur digunakan itu telurnya dicuci terlebih dahulu melalui perendaman larutan asam asetat dengan konsentrasi 5% dalam 2 liter air selama 5 menit. Setelah 5 menit kita lakukan pembersihan kotoran dan juga cangkang telur. Tujuan dari perendaman dengan larutan asam asetat adalah untuk menipiskan cangkang dari telur dan membuka pori-pori dari telur itik itu sendiri. Kemudian untuk selanjutnya adalah pembuatan larutan marinasi, di mana diawali dengan pembuatan larutan garam terlebih dahulu, di mana airnya sebanyak 2 liter, ditambahkan garam sebanyak 1 kg, itu dipanaskan di atas kompor, diaduk hingga larut. Setelah dirasa larut, kemudian kompor dimatikan dan tunggu hingga dingin. Sambil menunggu, kita bisa membuat bahan-bahan marinasi yang terdiri dari bawang putih, bawang merah, dan juga cabai, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membuat 3 rasa yang berbeda untuk rasa telur asinnya. Untuk larutan marinasi yang pertama itu ada rasa bawang original yang terdiri dari bawang putih dan bawang merah, itu sebanyak 7 biji kurang lebih masing-masing dengan ukuran yang sedang. Kemudian kita masukkan ke dalam chopper untuk dilakukan proses penghalusan. Setelah dirasa halus, kita bisa menyisihkan bahan tersebut atau langsung dituangkan ke dalam toples yang telah berisi telur itik yang sudah dalam keadaan bersih tadi ke dalam toples. Kemudian pembuatan larutan marinasi yang kedua yaitu telur asin rasa bawang pedas. Untuk bahan-bahannya ada bawang merah juga sebanyak 7 biji, bawang putih 1 siung besar, kemudian cabai merah besar itu kurang lebih hampir 20 biji. Kita chopper untuk kita haluskan bahan-bahan tersebut hingga homogen. Setelah dirasa sudah homogen dan terblender dengan halus, kita pindahkan lagi ke toples selanjutnya yang telah berisi telur itik. Untuk rasa yang ketiga, itu kita membuat rasa bumbu genep, di mana bumbu genep tersebut sebelumnya sudah dihaluskan
Isinya adalah bahan-bahan berupa bawang merah, bawang putih, cabai, kunyit, lengkuas, jahe, cekuh, serai, lada hitam, dan juga daun salam. Nah, bumbu genep tersebut juga dimasukkan ke dalam toples yang sudah berisi telur itik bersih. Setelah semua larutan marinasi dimasukkan ke dalam toples, kemudian air larutan garam yang sudah dingin yang sudah kita buat tadi itu juga dimasukkan ke dalam masing-masing toples secara merata hingga telur terendam semua. Pastikan telur sudah terendam larutan marinasi dan juga terendam air garam. Secara keseluruhan bisa ditambahkan juga air yang dibungkus plastik untuk menekan telur-telur tersebut untuk tetap berada di dalam air. Setelah selesai, ditutup rapat, kemudian disimpan kurang lebih selama 10-14 hari. Dan setelah 12 hari nanti kita akan membuka telur asin ini sendiri, dimana sebelumnya kita akan bersihkan terlebih dahulu. Telur ini kita buang airnya, kemudian biarkan dia mengering. Setelah itu kita akan lakukan proses pengukusan telur asin ini sendiri kurang lebih selama 30-45 menit hingga telur itik ini matang. Proses marinasi melibatkan difusi garam dan juga senyawa-senyawa aktif yang ada di dalam telur, sehingga hal ini mempengaruhi pH, viskositas atau kekentalan putih telur, serta warna dan aroma dari kuning telur itu sendiri. Secara kimia, terjadi pula proses denaturasi protein dan juga proses pengendapan mineral pada telur asin yang terbentuk. Evaluasi hasil dapat menggunakan uji panelis secara preferensi konsumen dari tingkat kesukaan, di mana telur asin yang baik memiliki tekstur kuning telur yang sedikit berminyak, rasa asin yang seimbang, dan aroma cita rasa khas rempah yang telah ditambahkan dalam proses marinasi. Dan terbukti saat proses marinasi mampu menurunkan kontaminasi mikroba jika bahan-bahan dan saat proses pembuatan sanitasinya juga dijaga. Berikut adalah telur asin yang telah direndam atau dimarinasi selama 12 hari. Yang selanjutnya kita akan lakukan proses pengukusan kurang lebih selama 30-45 menit hingga telur matang. Dan berikut merupakan hasil telur asinnya. Yang pertama ada telur asin rasa bawang original. Kemudian ada telur asin rasa bawang pedas. Dan juga telur asin rasa bumbu genep khas Bali. Proses pengawetan telur sederhana, di mana salah satunya adalah proses pengasinan telur. Pengasinan telur bisa dimulai dengan teknik marinasi yang sudah kita lakukan tadi, bisa membuat telur menjadi lebih higienis, lezat, dan juga tahan lama. Nah, mari kita manfaatkan sains dalam proses pembuatan pangan tradisional telur asin ini. Dan terima kasih telah menyimak video pembuatan telur asin, semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi ibu-ibu di rumah. Saya Niputu Yun dari Melati, pamit undur diri.